walaupun kurang sehat tapi Ya. tetap semangat. Haleluya. Amin, amin. Iya, silakan Ibu. Ya, oke, shalom, selamat malam saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Senang sekali hari ini kita bisa bersama-sama lagi di dalam fellowship atau dalam sharing firman Tuhan dari Sema Adonai ya. Dan saya percaya bahwa kita terus diperlengkapi lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan sehingga kita terus bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Dia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan karena Tuhan Yesus baik dan kami mau berdoa ya Tuhan supaya kebenaran firman Tuhan dapat kami serap, dapat kami mengerti sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan kasih akan Tuhan. Pakai hamba urapi hamba dengan kuasa-Mu supaya setiap kata, setiap kalimat yang keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita sebagai ayat kunci, yaitu di Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Silakan Ibu Ana bacakan. Baik, ya, pada malam hari ini kita dibantu oleh Ibu Aling. Silakan Ibu Aling. Ya. Iya, baik Ibu Ana. Bentar saya buka dulu Alkitabnya. Di Kisah Rasul ya Ibu? Ya, 4. Kisah Rasul. Ya. Ayat 24 ya Bu? Ayat 12. 12. Okay. Ya, silakan baca. Baik, saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya. Ayat ini sangat jelas ya dan tegas mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat selamat. Jadi jelas bahwa satu-satunya keselamatan yang dapat kita terima itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya di dalam Tuhan Yesus dan di luar Dia tidak ada lagi. Nah, saudara, pada malam ini ya, ini sesi yang pertama, kita akan melihat pertama kali itu adalah siapa sih manusia itu. Bagaimana eksistensinya sebelum dia jatuh ke dalam dosa dan sesudah manusia itu jatuh ke dalam dosa, dan kemudian bagaimana Tuhan kemudian mempersiapkan keselamatannya dan sampai digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita tahu bahwa tidak dapat disangka lagi bahwa manusia telah gagal untuk menghasilkan keselamatan, untuk menghasilkan pembenaran, baik orang Yahudi maupun orang yang bukan Yahudi, baik mereka yang memiliki hukum Taurat maupun mereka yang tidak memiliki hukum Taurat, semua telah gagal dan telah tidak berdaya untuk memenuhi tuntutan Allah. Dan kita melihat semua manusia sudah berdosa dan tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal akan hal ini. Nah, kita melihat yang pertama itu, kita melihat bahwa keselamatan itu sebenarnya merupakan anugerah Allah yang harus kita beritakan. Nah, tujuan dan rencana Allah bagi manusia, kita lihat, mari kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Kejadian 1 ayat 1. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan
langit dan bumi. Ya, ini adalah pembukaan kalimat pertama dari Alkitab tentang penciptaan Allah. Ia telah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan indah, ya. Jadi manusia merupakan ciptaan yang terakhir dan yang sangat berbeda dengan ciptaan-ciptaan manusia yang lain, ciptaan-ciptaan yang lain. Jadi manusia diciptakan secara unik menurut gambar dan rupa Allah. Nah, mari kita melihat yang pertama ini adalah eksistensi manusia sebelum jatuh di dalam dosa. Kita baca di dalam Kejadian 1 ayat 25 dan 27. Ayat yang ke-6, 27 maksud saya. 25, 26, 27 ya Ibu? Iya. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Amin. Amin. Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia itu berbeda dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Di dalam ayat yang ke-26 berfirman, baiklah kita. Itu adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Marilah kita, Elohim. Ya, kita melihat di sini, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Diciptakannya lah mereka, ya, laki-laki dan perempuan. Jadi kita lihat di sini, manusia itu bukanlah rancangan yang terakhir, tetapi sebenarnya manusia itu adalah rancangan Tuhan. Bahkan sebelum manusia, ya, sebelum manusia ciptaan yang lain itu diciptakan, sebenarnya sudah ada dalam rancangan. Tetapi mengapa kita melihat ciptaan-ciptaan yang lain diciptakan terlebih dahulu, bukan manusia dulu? Karena memang Tuhan itu dari awal dia itu adalah Jehovah. Jadi Tuhan sediakan, jadi bumi ini, ya segala isinya ini diciptakan, kita melihat supaya dapat ditempati oleh manusia. Bahkan di dalam ayat yang ke-28 itu adalah untuk diatur, dikelola oleh manusia. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan. Jadi manusia sejak awal itu telah diberi otoritas kerajaan, otoritas yang pada Allah itu, pada Elohim itu, dari Elohim itu untuk mengelola bumi ini. Kita melihat di sini, ini luar biasa sekali, saudara. Jadi ini sudah rancangan Tuhan. Jadi mari kita melihat di sini bahwa alam semesta dan segala isinya hanya diciptakan lewat firman. Segala sesuatu lewat firman dan segala sesuatu jadi. Tetapi pada saat menciptakan manusia, Allah tidak hanya lewat firman, tetapi konsultasi ilahi. Allah Tritunggal. Jadi kita lihat perlu konsultasi, hal ini dapat kita lihat dari kalimat yang berbunyi, baiklah kita menjadikan manusia. Setelah lewat konsultasi atau sidang ilahi, maka Tuhan menjadikan manusia. Menjadikan manusia dengan menurut gambar dan rupanya. Nah, menurut Charles Seri mengatakan dalam buku Teologi Dasar mengatakan, karya penciptaan manusia didasarkan atas perundingan sidang Allah. Walau semua ciptaannya sampai sebelum jadinya manusia dikatakan baik, namun ciptaan tersebut belum lengkap bila tanpa manusia.
Manusia bukan dipikirkannya kemudian, melainkan hasil pemikiran terdahulu dalam benak Allah. Setelah Allah menciptakan manusia, barulah ia kemudian berkata bahwa yang ia kerjakan amat baik. Di dalam ayat yang kedua di sini dikatakan semua baik. Akan tetapi di dalam ayat 31, coba kita lihat ayat 31. Ayat Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Jadi kita melihat di sini ketika segala sesuatu diciptakan lewat firman. Ini dahsyat banget, saudara. Alam semesta. Yang kita lihat ini hanya yang kelihatan. Tetapi bagaimana di antariksa sana. Di langit sana ada bulan, bintang, dan planet-planet. Wah, luar galaksi dan sebagainya, saudara. Itu luar biasa. Dan itu hanya diciptakan lewat firman. Segala tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, semua, saudara. Alam semesta ini. Itu hanya lewat firman. Dan ketika semuanya itu jadi, Tuhan katakan itu baik. Tetapi ketika manusia setelah diciptakan, telah dijadikan, sungguh amat baik. Wah, luar biasa. Ya, sungguh amat baik. Jadi dari kutipan di atas jelas terlihat bahwa manusia dibentuk dan dijadikan berdasarkan kehendak dan rencananya sejak semula. Dan banyak ayat dalam Alkitab juga membuktikan bahwa Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini berarti manusia diciptakan secara khusus, dengan maksud yang khusus, dengan tujuan yang khusus. Jadi Stephen Tong pernah mengatakan manusia adalah makhluk ciptaan khusus yang diciptakan secara khusus dengan maksud yang khusus. Jadi betul-betul saudara dan saya ini diciptakan secara khusus dengan maksud yang khusus. Dengan maksud yang istimewa. Apa itu? Mari kita baca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Yesaya 43 ayat yang ke-7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Semua orang, saudara dan saya, kulit hitam, kulit sawo matang, kulit putih, kuning langsat, semua orang yang ada di dunia ini. Di sini dikatakan bahwa disebut semua orang yang disebut dengan namaku. Dengan kalau dalam bahasa Inggris, call by my name. Yang kuciptakan. Dan kemudian yang kubentuk, dijadikan. Ada 4 kata kerja di sini. Manusia itu disebut atau dipanggil, kemudian diciptakan, kemudian dibentuk, dan dijadikan. Jadi saudara, kita lihat bagaimana Tuhan itu menciptakan kita dan kemudian membentuk kita dan menjadikan kita samuan. Untuk apa? Untuk kemuliaannya. Jadi rencana dan tujuan Allah menciptakan manusia sedemikian unik dan istimewa adalah untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Dalam kesucian dan kesempurnaan ilahi. Karena memang ada kehidupan ilahi di dalam kehidupan manusia. Jadi kita lihat di sini, mari kita lihat bagaimana Tuhan menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia. Kita baca di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Amin. Ya. Kita melihat bagaimana Tuhan itu pertama ada 2 kata yang dipakai.
di dalam ayat yang ke-27, 28, 27 itu, marilah kita menjadikan manusia 26, 27, yang dikatakan di situ adalah kata bara. Ciptakan di sini adalah kata bara. Bara itu adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi apa yang tidak ada menjadi ada dari kita, itu adalah roh Allah. Roh Allah itu hanya berasal dari Allah itu sendiri. Dan kemudian kita melihat juga jiwa kita. Ini berasal dari Allah. Dan kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-7 ini, kita lihat dibentuk dari debu tanah. Itu artinya dibentuk ini dipakai kata yatsar. Kalau bara itu adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Itu menyatakan bahwa kehidupan spiritual. Dan kemudian dibentuk dipakai kata yatsar. Dari yang ada menjadi ada. Yaitu debu. Debu tanah yang sudah ada diciptakan oleh Tuhan. Dan dari debu tanah itu dibentuk kita. Sehingga kita menjadi daging. Dan kemudian dihembusi dengan nafas hidup. Jadi kita melihat dan kemudian mereka menjadi makhluk hidup. Itu artinya manusia mempunyai dua kehidupan. Kehidupan secara rohani yang hanya dihidupi oleh roh, ya, dan kemudian kita lihat jasmani yang dibentuk dari debu dan tanah ini. Jadi kita mempunyai kehidupan dua, yaitu kehidupan rohani dan kemudian kehidupan jasmani. Nah, kita melihat di sini, saudara, bahwa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dua kata di atas dalam bahasa Ibrani ialah titlem atau dimuth. Dalam Alkitab bahasa Latin diterjemahkan imago dan similitude. Titlem adalah image atau likeness yang digunakan untuk menunjukkan manusia sebagai makhluk yang diciptakan dalam image atau gambar Allah, yang berarti spiritual, intelektual, dan bermoral. Jadi manusia itu bukan hanya spiritual, tetapi juga intelektual, makhluk yang rasional, kemudian makhluk yang bermoral. Jadi tiselem tidak berarti benar-benar duplikat, tetapi hanya refleksi dari perangai karakter. Jadi betul-betul diciptakan menurut gambar Allah ini, kita menjadi satu refleksi dari karakter Allah. Apa itu karakter Allah? Dia itu mulia, dia itu kudus, dia itu adil, dan dia itu benar. Jadi demikian jugalah kita diciptakan. Kita diciptakan di dalam kemuliaan Allah, kita diciptakan di dalam keadilan Allah, kita diciptakan dalam kekudusan Allah, dan juga di dalam kebenaran Allah. Nah, inilah yang menjadi refleksi yang nampak dalam kehidupan orang percaya. Nah, kita melihat di sini bahwa refleksi yang nyata dari Allah, namun sekaligus juga kita melihat di sini mengartikan secara rohani yang bersifat abstrak. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti manusia bukan hanya makhluk hidup, tetapi juga secara pribadi. Jadi manusia juga diciptakan menjadi makhluk yang memiliki pribadi. Sama seperti Allah itu memiliki pribadi. Apa yang dimaksudkan manusia memiliki pribadi? Itu artinya manusia mempunyai kehendak diri sebagai satu pribadi. Kita ini memiliki kehendak diri, pengenalan diri. Nah, inilah di dalam jiwa kita. Di dalam jiwa kita itu ada pikiran, ada emosi, ada kehendak. Jadi ada kehendak diri. Nah, saudara, kehendak diri ini itu berarti kita mengenal diri dan kemudian ada kehendak diri, dan kemudian kita bisa juga memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan. Jadi
berdasarkan pertimbangan, berdasarkan rasio kita. Jadi sebelum segala sesuatu kita ambil, kita lakukan, itu sudah lewat pertimbangan-pertimbangan. Sudah melewati akan pemikiran-pemikiran kita. Dan ini sangat luar biasa. Sebagai satu pribadi, berarti manusia mempunyai kesadaran diri, kehendak bebas. Manusia memiliki kehendak bebas untuk memilih. Manusia satu pribadi memiliki pengetahuan atau intelektual yang dapat dikatakan makhluk yang rasional. Oleh sebab itu, setiap tindakan keputusan apapun yang diambil atau dipilih sudah lewat pertimbangan terlebih dahulu di dalam benak orang itu. Saudara, umpamanya saya haus, saya sudah berpikir saya akan ke dapur ambil gelas, ambil air minum dan minum. Setiap tindakan sudah lewat proses di sini. Begitu juga keputusan-keputusan. Jadi kita melihat di sini, oleh sebab itu ketika Hawa, Adam jatuh ke dalam dosa, itu sudah lewat proses dalam pemikiran, lewat pertimbangan. Dan satu pribadi di sini kemudian mereka mempunyai kehendak diri dan kemudian mempunyai kehendak bebas. Jadi tidak ada satupun tindakan kita yang tidak lewat pertimbangan, semua, baik itu kecil maupun hal-hal yang besar. Nah, kita melihat di sini juga bahwa kita juga manusia itu memiliki daya intelektual yang luar biasa dan memiliki juga daya cipta. Wah, luar biasa. Jadi saudara, sama seperti Tuhan itu adalah pencipta, kita juga diberi daya cipta. Tetapi kita diberi daya cipta, kita bisa menciptakan segala sesuatu dari yang ada menjadi ada. Saya sekarang sedang berbicara lewat internet ini, lewat Zoom. Ini adalah ciptaan manusia yang benar-benar intelektualnya luar biasa. Saudara, ada yang di New York, ada yang di Amerika, ada yang di Hong Kong dan sebagainya. Saya di Jakarta, tetapi kita bisa sama-sama di sini. Ini adalah pemikiran yang luar biasa. Daya cipta yang sangat luar biasa, saudara. Jadi makhluk yang namanya manusia itu benar-benar diberikan daya cipta yang sangat luar biasa. Dan bukan hanya daya cipta yang sangat luar biasa, mempunyai kesenian yang luar biasa. Seni dapat melukis, dapat mengekspresikan kesenian yang sangat luar biasa, karena Allah itu memang seni. Allah itu senang indah. Coba saudara bisa bayangkan dunia ini diciptakan begitu indah dan luar biasa. Kalau saudara pergi belayar, naik kapal, kemudian masuk ke laut lepas, kemudian sudah mulai masuk ke pulau, wah indah banget. Ya pulau-pulau yang indah. Kalau kita, saya pernah ke Bunaken, ya masuk, lihat bagaimana keindahan di laut, wah cantik banget. Orang-orang pergi ke apa namanya itu di Irian itu saya saya lupa itu namanya juga gitu. Alam yang di laut itu luar biasa indah sekali. Jadi kita melihat itu, ini memang refleksi daripada Allah. Jadi manusia itu memang betul-betul sempurna, betul-betul baik sekali, kata sungguh amat baik. Dan kita melihat bagaimana manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu berarti manusia bukan hanya makhluk hidup, tetapi pribadi seperti Allah, memiliki kecerdasan, kemampuan, kemauan yang memberikannya kemampuan untuk mengambil keputusan yang berdaulat atas dunia ini. Di dalam ayat yang ke-28. Diberikan otoritas untuk berdaulat, untuk mengelola bumi ini. Jadi rupa Allah yang ada pada manusia adalah keseluruhan dari diri manusia yang hidup, cerdas, berkeputusan, bermoral. Wow.
Jadi manusia diciptakan dalam kesucian Allah sebagai satu pribadi yang sempurna. Sebagai suatu pribadi berarti bahwa manusia dijadikan satu pribadi seperti Allah adalah satu pribadi. Manusia mempunyai pengetahuan tentang diri sendiri dan mempunyai kehendak diri. Nah, bagian kehendak diri inilah Tuhan benar-benar betul-betul diberikan hak kebebasan buat kita. Nah, kita melihat lagi di sini, saudara, bahwa sebagai satu pribadi memiliki pengetahuan atau intelek, atau untuk dapat dikatakan makhluk yang rasional, maka setiap tindakan dan keputusan apapun yang diambil dan dipilih sudah lewat pertimbangan-pertimbangan. Terlebih dahulu terjadi dalam benak manusia itu sendiri. Nah, kita lihat lagi yang berikutnya, bahwa kita baca, saya ingin baca di dalam Mazmur 21 ayat yang ke-6. Silakan. Mazmur 21 ayat yang ke-6. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu. Keagungan dan semarak telah kau karuniakan kepadanya. Ya. Ini keagungan dan semarak itu telah diberikan Tuhan atas kita. Jadi keluhuran Tuhan itu luar biasa dahsyat, saudara. Dan inilah keadaan manusia yang sangat luar biasa. Nah, tetapi kita melihat di sini bahwa walaupun manusia itu luar biasa, ya, diciptakan di dalam karakter Allah, dalam kemuliaan, di dalam kekudusan, di dalam keadilan, kebenaran Allah, manusia memiliki pribadi yang luar biasa, menjadi makhluk yang bermoral, berakhlak, dan luar biasa. Tetapi satu hal yang perlu kita ketahui, mereka belum matang. Mereka belum matang. Mereka perlu menjadi dewasa. Sebab itulah Tuhan memberikan ujian kepada mereka. Ada orang bilang gini sama saya, mahasiswa saya biasanya pernah dulu di kelas bilang begini, Bu, kan Tuhan Maha tahu kalau manusia itu bisa jatuh dalam dosa. Kenapa Tuhan uji? Ya, kenapa Tuhan kasih ujian? Nah, sekarang saya mau tanya sama saudara, Ibu Alin. Kira-kira manusia yang dengan kapasitas yang luar biasa di sini, bisa nggak mereka lulus dari ujian itu? Ya, bisa nggak? Apa mau jawab? Bisa nggak? Tidak. Ya? Tidak. Manusia nggak bisa lulus dari ujian ini? Dengan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, makhluk yang bermoral, makhluk yang intelek, mempunyai satu pribadi, diciptakan di dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kemuliaan dan keadilan. Jadi benar bisa, Bu. Ya? Tidak, Bu. Tidak Pasti bisa. Tidak. Pasti bisa. Pasti bisa, karena pertolongan Roh Kudus, Bu. Dengan kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita akan dimampukan. Ya. Ya, ini kan berbicara sebelum Roh Kudus turun. Ya kan? Iya. Nah, ini berbicara waktu penciptaan. Nah, kita lihat di sini, saudara. Sekali lagi. Jadi sekali lagi di sini bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Nah, ini dia. Manusia mempunyai kehendak bebas. Apakah bisa? Apakah bisa? Nah, ingat pada waktu itu mereka punya hubungan yang dekat loh dengan Tuhan. Mereka belum jatuh loh. Mereka belum jatuh. Jadi Roh Allah masih tinggal dalam dia. Ada Roh Kudus jelas, ya kan? Dan setelah mereka makan buah itu mereka mati, Roh Kudus meninggalkan mereka. Sehingga mereka disebut mati secara rohani. Tidak ada persekutuan dengan Roh Allah, dengan Roh Allah meninggalkan mereka, sehingga manusia menjadi mati secara rohani.
Ini sebelum mereka jatuh dalam dosa. Nah, di sini lagi, saudara, kita melihat apakah mereka mampu? Mampu banget. Mampu banget. Mereka mampu untuk katakan tidak kepada dosa. Itulah diberi ujian. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya mereka tidak makan buah itu, apakah mereka beranak cucu? Kemudian bagaimana dengan keadaan mereka? Ini berandai-andai. Seandainya mereka tidak pernah makan buah itu dan mereka lolos, itu berarti mereka akan melahirkan anak-anak di dalam kebenaran. Nah, dunianya akan beda. Oleh sebab itu nanti saudara, pada zaman 1000 tahun akan ada damai yang luar biasa. Di situ dikatakan anak-anak bisa main dengan ular tedung dan sebagainya. Ada damai yang luar biasa. Seperti di Firdaus, di Taman Eden yang sebelum jatuh dalam dosa. Jadi seandainya manusia tidak pernah jatuh dalam dosa, saudara, mereka juga akan beranak, pinak, akan berkembang. Karena ingat, untuk mereka beranak cucu itu diberikan sebelum mereka jatuh dalam dosa. Di dalam ayat 28. Beranak cuculah. Jika mereka kemudian lulus, mereka akan beranak cucu dan mereka akan menjadi matang di dalam kebenaran. Matang dalam kebenaran, saudara. Tetapi ketika mereka mengambil keputusan untuk makan buah itu, mereka juga akan beranak cucu, tetapi beranak cucu di dalam dosa. Dan mereka matang atas dosa. Nah, kita melihat bagaimana tadi saya katakan. Mereka memiliki pribadi. Mereka memiliki kehendak diri. Kemauan diri, kehendak diri, dan kehendak bebas. Nah, kita lihat. Coba kita baca di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Kejadian pasal yang ketiga. Kita baca mulai dari ayat yang kita lihat ya, Kejadian 3, coba mulai dari ayat pertama. Silakan. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, terus sampai ayat yang ke-6. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Nah, kita melihat di sini, saudara, bagaimana Hawa berkomunikasi dengan iblis, dengan si ular itu. Kita melihat, dan dia mulai katakan di dalam ayat yang ayat yang pertama yaitu ya. Ya. Dan dia dikatakan kecil sekali ya. Dan di sini dikatakan, bukankah Allah berfirman semua buah yang ada dalam taman ini boleh kamu makan? Padahal bukan semua, Tuhan bilang cuma satu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat.
Kata Hawa, enggak, cuman satu kok. Enggak boleh raba, bahkan tidak boleh makan, karena ketika kami makan, kami akan mati. Oh enggak, kamu enggak mati. Tapi ketika kamu makan buah itu, kamu akan menjadi seperti Allah. Ada orang bilang, buktinya memang benar dong, dia enggak mati. Nah, gitu kan? Mati secara rohani. Jadi apa yang mengakibatkan yang mereka mengambil keputusan sampai mereka makan buah itu? Karena mereka ingin menjadi seperti Allah. Karena iblis dibuang ke bumi karena dia juga mau menyamakan dirinya dengan Allah. Dan dia ingin juga bahwa manusia juga mempunyai dosa yang sama. Ingin menjadi seperti Allah. Nah, kita coba baca di dalam ayat yang 5. Ayat yang kelima, perempuan itu, silakan baca Bu. Agak dibesarkan bisa itu? Ya. Coba Ibu saya besarkan. Iya, Sudah ya Bu ya. Ya, coba. Ayat yang kelima ya. Ya. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, di sini proses yang tadi saya katakan, proses karena dia ini pribadi, proses kemudian sebelum dia mengambil keputusan ini nggak disebut berapa hari, apakah langsung. Bisa juga ini berhari-hari, beberapa saat, saudara. Terus dibujuk oleh iblis. Nah, perempuan itu melihat, dia lihat tadinya mungkin ketika lewat dari situ dia nggak mau malingkan sama sekali, nggak mau lihat-lihat ini pohon. Tetapi karena sudah dimasukkan oleh iblis, kamu tuh akan seperti Allah. Ini kehendaknya. Nah ini kehendaknya, egonya diangkat. Wow, jadi seperti Allah, keren. Bayangkan, jadi seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Nah ini diiming-imingkan, ini racun keangkuhan, egonya. Dan akhirnya perempuan yang tadinya nggak pernah lihat-lihat pohon ini, akhirnya mulai lihat. Dia mulai lihat, dia mulai berpikir, dia mulai menimbang. Nah di sini terjadi ayat yang ke-6 ini terjadi satu proses pertimbangan-pertimbangan. Pertama kali dia lihat. Wah, setelah dia lihat, wah pohon ini baik untuk dimakan. Dulu dia nggak berpikir ini baik. Sudah, wah baik juga ya. Sedap kelihatannya, mulai keinginannya, sedap kelihatannya. Hawa nafsunya mulai ditarik. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah menarik. Makin dilihat makin menarik. Semakin dipikirkan makin luar biasa menjadi seperti Allah. Pohon buah ini juga menarik. Dan kemudian kita lihat karena memberi pengertian. Nah ini. Jadi ini proses saudara. Ini sudah proses. Jadi Hawa itu nggak langsung dengar dibujukkan oleh iblis kemudian langsung makan. Nggak, lewat pertimbangan-pertimbangan. Jadi ketika dia melakukan dosa itu, memberontak kepada firman Tuhan itu, untuk tidak makan, dia makan. Itu dia lakukan dengan sadar. Dia sadar dengan satu harapan dengan makan buah ini, dia menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Itu sudah lewat pertimbangan. Jadi bukan hilaf, bukan. Tapi benar-benar lewat kesadaran. Berdasarkan keinginannya. Nah ini. Jadi apakah mereka bisa lulus? Bisa, tadi saya katakan. Tetapi mereka memilih untuk tidak taat. Inilah hak bebas. Kenapa Tuhan nggak cegah ya? Kita bilang kenapa Tuhan nggak cegah?
Inilah ujian, keputusan yang diambil oleh manusia. Nah, kita melihat di sini bahwa apa ujian itu, apa manfaat tujuan daripada Tuhan memberi ujian itu. Pertama, ujian ini perlu karena manusia memiliki kehendak bebas dan mereka dapat menentukan segala perbuatannya oleh kehendak mereka sendiri. Karena manusia diberi hak kebebasan. Saudara kenapa memilih Yesus? Karena saudara sadar. Itu berdasarkan pertimbangan. Kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang di luar Kristus, lewat proses. Saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada dia, karena saudara mengambil keputusan untuk percaya kepada dia. Jadi pertama kali di sini, karena segala perbuatan mereka, ini adalah oleh kehendak mereka sendiri. Karena mereka memiliki kehendak bebas. Yang kedua, ujian ini diberikan untuk melihat dan membuktikan apakah manusia taat dan setia kepada perintah Allah atau tidak. Karena ketaatan, kasih, dan kesetiaan memang dibutuhkan di dalam persekutuan kita dengan Allah. Ini menguji apakah setia, apakah taat. Sama seperti Tuhan menguji Abraham. Apakah taat? Apakah setia? Karena di dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kesetiaan, ketaatan ini sangat diperlukan. Dan itu mutlak, saudara. Dan kemudian kita melihat ketiga, ujian ini diberikan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Untuk membawa manusia kepada kehidupan yang lebih tinggi, yang lebih mulia. Jadi kalau mereka lulus, tadi saya katakan mereka matang. Mereka matang di dalam kebenaran. Dan kemudian mereka mencapai satu kehidupan level yang lebih tinggi lagi. Jadi jelas di sini manusia itu akan menjadi manusia yang matang dan dewasa dalam kesucian dan kebenaran Allah, yang kemudian juga menghasilkan keturunan-keturunan yang benar dalam Tuhan. Namun bila mereka tidak lulus dan gagal dalam ujian, maka mereka akan menjadi manusia yang matang dan dewasa di dalam dosa, sehingga menghasilkan keturunan-keturunan yang berdosa. Wah, ini saudara. Jadi kita harus tahu juga bahwa manusia bukan hanya diciptakan satu pribadi, tetapi manusia diciptakan di dalam kesucian. Itu berarti manusia memiliki karakter Allah yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Oleh sebab itu manusia disebut makhluk yang bermoral dan berakhlak. Jadi jelas ya saudara bahwa inilah keadaan manusia setelah jatuh dalam dosa. Nah kemudian kita melihat inilah kondisi. Jadi apa kondisinya, eksistensinya setelah manusia jatuh ke dalam dosa? Ada orang bilang, wah mereka nggak mati. Mereka nggak mati kok. Mati rohani. Pertama, hubungan mereka terputus dengan Tuhan. Nah, kita baca di dalam ayat yang ke-7-nya. Silakan, Ibu. Baik. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Nah, tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Padahal dari dulu-dulu mereka telanjang. Tetapi ketelanjangan mereka itu ditutupi oleh kemuliaan Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan menyelubungi mereka sehingga mereka tidak melihat ketelanjangan mereka. Fokus mereka itu kepada Tuhan. Tetapi sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan Allah itu hilang. Sebab itulah di dalam Roma pasal 3 ayat 23. Silakan baca. Ya. Roma 3. Roma pasal 3 ayat 23 ya Ibu. Ya.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, ini manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan kita lihat di sini bahwa kata yang dipakai karena manusia telah berbuat dosa itu pakai aorist tense yang artinya telah, namun dalam bentuk present. Telah, namun sekarang dalam bentuk present. Sudah berdosa tetapi terus-menerus berdosa dalam bentuk present. Terus dan terus melakukan, sudah berdosa dan terus-menerus melakukan dosa. Dan kemudian bukan hanya itu, sama seperti kehilangan kemuliaan Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah dan terus-menerus dalam keadaan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita lihat di sini, saudara. Dan mari kita melihat, saudara, bahwa akhirnya apa yang jadi. Nah, kita lihat dulu tentang kematian, ya. Kita, ya, ini kalau ada yang kayak gini-gini sangat mengganggu saya, ya, tolong jangan. Ya, oke. Tolong teks-teks chat-chat tolong jangan ditulis, saya sangat terganggu, ya. Mari kita melihat nanti ada dikeluarkan jawab, ya, ada tanya jawab boleh di situ dan saudara bisa kasih tanggapan, ya. Bukan ketika saya mengajar dikasih tanggapan, ya. Jadi sangat mengganggu. Oke, terima kasih. Tadi dari mana, ya? Nomor 3 ayat 23 ini. Ya. Jadi kita lihat di sini bahwa manusia akhirnya mengambil apa? Mengambil daun-daun untuk menutupi. Jadi kita melihat di sini kehilangan mereka, bukan mereka itu tidak telanjang, mereka telanjang tadinya, tetapi ditutupi oleh kemuliaan Allah. Tetapi kemuliaan Allah itu lenyap, ya. Lenyap. Kemudian kita lihat di sini bahwa akhirnya kita lihat karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan mari kita melihat bahwa apa yang jadi, kita melihat di sini kematian demi kematian. Betul-betul kita melihat dosa telah merusak karakter manusia. Coba kita melihat di sini di dalam, kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-5. Pertama kali Kejadian pasal 3 dulu, ayat 1 sampai 3. Ya, oke, Ibu. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 3. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata, maaf, ini bukan Kejadian, tapi Kejadian pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 3 maksud saya. Kejadian, baik Ibu. 5, Kejadian pasal 5 ya. Ya. Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Ya, jadi ayat yang pertama kita melihat bahwa Allah menciptakan mereka menurut apa, Adam ini menurut gambar dan rupa daripada Allah. Akan tetapi ayat yang ketiga, sebab Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut apa? Menurut gambarnya. Gambarnya apa? Gambarnya Adam. Menurut gambarnya Adam yang sudah berdosa. Nah, kalau kita melihat, saudara, apa yang terjadi di dalam ayat-ayat sebawahnya ini, maka kematian ini, ayat yang pasal yang ke-5 ini adalah lonceng kematian.
ayat yang kelima, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu apa? Lalu Ia mati. mati. Nah, kemudian lanjut lagi. Bawahnya Bu, kita lihat. Yang kemudian kita lihat lagi dalam ayat yang ke berapa tuh? 6. 6, silakan. Ya. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Kemudian? Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Kemudian ayat berikutnya 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Nah, ayat yang ke-11. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ya, ayat yang ke-14. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ya, ayat yang ke berapa lagi? 17 ya. Ya. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Nah, ini saya mau tunjukkan pada saya. Ini mati. Jadi upah dosa itu adalah maut. Maut ini adalah terpisah dengan Allah. Jadi roh Allah yang tadinya dihembusi ke dalam hidung manusia, dan roh Allah bersekutu dengan roh kita, tapi sekarang setelah mereka jatuh dalam dosa, roh Allah meninggalkan mereka. Mereka putus hubungan dengan Tuhan. Dan akhirnya mereka mati. Dan di sini dikatakan bahwa Adam kemudian memperanakkan Set dan diberikan dan mendapatkan gambar dan rupanya. Jadi akhirnya keturunan daripada Adam ini mengambil rupa Adam yang sudah berdosa. Satu Adam berdosa, semua berdosa. Kita lihat kita baca di dalam Roma pasal yang kelima, mulai dari ayat 12. Roma pasal 5 ayat 12. Roma 5, ya silahkan Bu. Roma 5 ayat 12. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, terus. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ya, terus lagi. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Terus Bu, sampai ayat 8. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan kasih karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan, kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu,
yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Amin. Jadi luar biasa, saudara. Jadi kita melihat di sini karena dosa, ya, karena dosa Adam, dan akhirnya dosa itu menjalar ke semua orang. Dan akhirnya kita mengambil rupanya Adam. Jadi dosa kita warisi dari Adam. Satu dosa, pelanggaran, semuanya kita berdosa. Karena ketidaktaatan semuanya kita berdosa. Tetapi yang sangat luar biasa, karena ketaatan dari satu orang, kita semua dibenarkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi jelas bahwa Yesus itu adalah Adam yang kedua. Nah, sekarang kita masih kembali bagaimana eksistensi dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Mari kita lihat eksistensi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Kita melihat, coba kita lihat di dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dan 6. Kejadian pasal 6 ayat 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, kita melihat di sini bahwa, ya, kita baca di sini setelah manusia berkembang, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan, perhatikan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Wah, ini mengerikan, saudara. Inilah keadaan manusia yang sudah berdosa. Maka menyesallah, kata menyesal di sini itu artinya adalah Tuhan itu pilu sekali bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati. Saudara bisa bayangkan betapa pilu Tuhan itu mengekspresikan piluannya. Jadi kecenderungan hati manusia itu hanya berbuahkan kejahatan semata-mata. Inilah, dan Alkitab tegas mengatakan kita baca di dalam Roma 3 ayat yang ke-9, ya, 9 sampai 18. Inilah keadaan manusia. Roma 3 ayat 9 ya Ibu? Iya, mulai dari ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Rongkongan mereka seperti kubur yang tenganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala... Sudah Ibu? Ya sudah. Jadi kita melihat di sini ini keadaan manusia, saudara. Inilah eksistensi dari manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Alkitab katakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Standar Allah. Jadi dosa itu adalah tidak mencapai sasaran.
tidak lagi mencapai standar Allah, tidak sesuai lagi dengan apa yang Allah maksudkan. Dan kita melihat di sini, saudara, bahwa keadaan manusia itu benar-benar rusak total. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Roh manusia mati karena terpisah daripada roh Allah. Roh Allah meninggalkan roh kita yang tadinya bersekutu. Kemudian jiwa kita juga rusak. Pikiran, perasaan atau emosi dan tindakan-tindakan kita itu hanya menghasilkan kecenderungan dosa semata-mata. Dan kemudian kehendak, keinginan-keinginan daging menguasai. Jadi betul-betul roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita, kehendak kita ini benar-benar sudah rusak karena dosa. Nah, bagaimana di sini dikatakan ayat 12, tidak ada yang, ayat 12 di sini katakan semua orang telah menyeleweng, mereka semua apa? Tidak berguna. Tidak berguna di dalam maksud tujuan Allah yang semula. Tidak ada yang berbuat baik. Jadi kita harus tahu Alkitab katakan bahwa semua kebaikan manusia itu seperti kain yang kotor. Nah, di sini kemudian mulai dari tenggorokan, mulut mereka, kubur tengah, seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan. Mereka tinggalkan jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu. Nah, inilah keadaan manusia. Betul-betul sudah rusak. Nah, pertanyaan saya, keadaan manusia yang betul-betul sudah rusak, baik rohnya, jiwanya, dan tubuhnya benar-benar sudah rusak, moralnya sudah rusak, semuanya sudah rusak, sudah cemar oleh dosa. Apakah manusia bisa mengusahakan keselamatan? Tidak, Ibu. Lewat usahanya? Tidak. Enggak bisa, saudara. Karena standar Allah itu sempurna. Standar Allah itu sempurna, saudara. Tidak ada satu pun yang namanya titik dosa pun. Tidak bisa. Ada seorang yang dulu sebelum ini cuma ilustrasi. Sebelum terima Tuhan Yesus, dia nyopet 10 dompet. Kemudian dia bilang, aduh puji Tuhan, saya sudah bertobat. Setiap hari dulu saya copet 10 dompet, tapi sekarang karena saya sudah bertobat, tidak 10 dompet lagi, tetapi 1 dompet aja yang saya curi. Saya copet dari orang. Bisa nggak gitu kira-kira? Tidak, Ibu. Enggak. Ya tidak. Tidak, saudara. Dan yang nama bertobat itu betul, biar 1 dompet sama dengan 10 dompet yang dicuri. Jadi kita melihat di sini standar Allah itu sempurna. Oleh sebab itu tidak akan mungkin. Sebab itulah di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang dapat menyelamatkan manusia selain dalam nama Yesus Kristus. Nah, sekarang terakhir kita ini sesi yang pertama, nanti minggu depan kita akan lihat lagi ya dalam sesi yang berikutnya karena waktu nanti ada tanya jawab, ada tangkapan-tangkapan, silakan. Nah, sekarang bagaimana setelah manusia jatuh dalam dosa? Apakah Allah Elohim itu berdiam diri? Kita harus tahu bahwa Allah yang kita sembah, ya, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang berdaulat, Allah yang berinisiatif. Ya. Jadi ketika manusia jatuh dalam dosa, dia langsung memproklamirkan akan bagaimana dia ini akan menyelamatkan manusia. Yang pertama kita melihat itu di dalam Kejadian 3 ayat 15. Kejadian 3 ayat 15.
Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ya, Amin. aku akan mengadakan permusuhan, kata Elohim, antara engkau, si ular, dengan perempuan ini. Dan keturunan perempuan, ya, keturunanmu dengan keturunan perempuan ini, dan perempuan ini akan, keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumit. Kata keturunan perempuan itu dipakai kata zera yang artinya tunggal. Hanya dari benih. Itu benih tunggal, benih perempuan. Siapa yang lahir yang hanya dari benih perempuan? Ini langsung menunjukkan kepada Kristus. Langsung menunjukkan kepada Kristus. Kita tahu itu di dalam Lukas pasal yang kedua, ketika Roh Kudus, ketika malaikat datang kepada Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan beri nama Yesus, dia akan diperankan oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan menaungi dia. Jadi dia lahir dari Roh Kudus. Jadi hanya benih daripada perempuan. Ya, kalau ada orang di luar sana itu, siapa itu Ustadz apa yang mengatakan Roh Kudus mengawini, menghamili, seperti bagaimana seorang suami istri dihamili, disetubuhi oleh Roh Kudus, itu tidak benar. Ya, jadi itu sesat ya, bukan seperti itu. Tapi betul-betul dia dinaungi oleh Roh Kudus dan kemudian Yesus lahir daripada Roh Kudus. Dialah firman itu yang menjadi manusia. Dan lewat dialah kepala si ular itu diremukkan. Di mana kepala ular itu diremukkan? Di atas kayu salib. Coba kita baca terlebih dahulu supaya tidak salah pengertian. Kita baca dulu dalam Lukas pasal yang kedua. Tentang bagaimana ya. Ayat berapa Ibu? Ya, kita mulai baca coba ayat 30 ya. 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang daripadamu. Amin. Bukan itu. Ya, Lukas pasal 1 mungkin ya, tentang kelahiran Yesus. Ya, benar Ibu. Ya, betul. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Amin. Terus? Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Amin. Ya. Lagi Ibu? Ya jelas ya. Jadi jelas sekali. Jadi dia itu betul-betul disebut anak Allah. Anak Allah itu artinya ya Allah. Ya. Dan coba kita melihat juga di dalam Matius pasal yang kedua ayat 23. Mungkin Matius pasal 1 ayat 23 ya. Atau ya 1 ayat 23 silakan. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung
dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, coba dilihat di atasnya, Bu. Mulai dari ayat yang ya. Ayat berapa, Ibu? Mulai dari ayat, ini perkataan malaikat kepada Yusuf ya. Ayat yang ke-21. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Iya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya. Jadi jelas saudara, jadi ini keselamatan yang Tuhan sediakan, ya, yang Tuhan sediakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain lagi. Ya. Adam yang pertama sudah rusak total. Kemudian Adam kedua yaitu Yesus. Karena ketidaktaatan satu orang, semua orang berdosa. Tapi karena ketaatan satu orang, semua orang dibenarkan. Itu dibenarkan di dalam manusia Yesus Kristus, itu adalah Adam yang kedua. Jadi dialah yang dinubuatkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Bagaimana dia bisa meremukkan kepala si ular? Dia harus datang ke dunia. Dialah firman yang menjadi manusia itu. Firman yang menjadi daging. Coba kita baca di dalam, bentar lagi ya, di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat 14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, kita sudah pelajari tadi bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta hanya dengan firman. Nah, kemudian ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Ya. Kalau di dalam bahasa Inggris di situ dikatakan firman itu telah menjadi word become flesh, menjadi daging. Jadi firman itu yang telah menjadi daging. Daging kita seperti daging ini. Mengapa dia harus menjadi daging? Ya ini yang terakhir, ya yang terakhir. Roma 8 ayat yang ketiga. 8 ayat yang ketiga. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin. Ya, jadi jelas. Jadi kenapa firman itu harus menjadi daging, saudara? Supaya lewat daging Tuhan Yesus di atas kayu salib, semua dosa-dosa kita yang di dalam daging kita ini ditimpakan di daging Tuhan Yesus. Supaya genaplah hukum Taurat digenapi di dalam daging Yesus. Kita nggak mampu, tadi saya katakan betapa manusia sudah rusak, total, nggak mampu melakukan hukum Taurat. Setiap hukum Taurat yang dilanggar mendatangkan kutuk, maut, dan tidak seorang pun yang mampu melakukan hukum Taurat. Tetapi Yesus menjadi daging, dia menggenapi hukum Taurat itu untuk kita. Dan di atas daging itulah kepala ular diremukkan. Di atas salib itulah kepala ular diremukkan. Sehingga ayat yang keempat, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging,
tetapi menurut Allah. Jadi ini kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Nanti minggu depan kita akan sambung lagi. Ya, kita akan masuk ke dalam pertanyaan-pertanyaan dan juga ada tanggapan-tanggapan. Jadi jelas saudara bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang kami pelajari pada malam ini. Kami melihat bagaimana manusia diciptakan begitu sempurna, begitu mulia, tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun yang sangat luar biasa, walaupun manusia sudah jatuh dalam dosa, Tuhan mencari